Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 12 akan sedikit menjelaskan tentang materi evolusi, aplikasi, dan respon. Untuk itu, mari kita simak. Seleksi artifisial yaitu seleksi yang sengaja terhadap sifat-sifat dalam suatu populasi organisme. Seleksi artifisial ini juga sudah menjadi bagian vital rekayasa genetika dengan digunakannya penanda-penanda terseleksi atau selectable marker seperti gen resistensi antibiotik untuk memanipulasi DNA. Setelah mutasi dan seleksi berulang, protein-protein dengan sifat-sifat berharga telah berevolusi, misalnya seperti enzim yang dimodifikasi dan antibodi baru dalam suatu proses yang disebut dengan evolusi terarah. Nah, dengan memahami perubahan yang terjadi selama evolusi organisme, kita juga dapat mengetahui gen yang diperlukan untuk menyusun bagian tubuh dan gen-gen yang mungkin terlibat dalam kelainan genetika manusia. Misalnya pada Tetra Mexico, yaitu ikan gua albino yang kehilangan penglihatannya selama evolusi. Pengawinan populasi-populasi berbeda dari ikan buta inilah menghasilkan anak dengan mata yang berfungsi. Karena perbedaannya, mutasi yang terjadi pada populasi terisolasi yang berevolusi di gua-gua yang berbeda. Nah, hal inilah yang membantu mengidentifikasi gen yang diperlukan untuk penglihatan dan pigmentasi. Simulasi-simulasi evolusi dengan menggunakan algoritma evolusi dan kehidupan artifisial mulai dilakukan pada tahun 1960-an dan dikembangkan lagi dengan sistem seleksi artifisial. Evolusi artifisial menjadi metode optimasi yang diakui luas berkat jasa Ingo Reichenbach pada tahun 1960-an. Ia menggunakan strategi-strategi evolusi untuk memecahkan masalah rekayasa yang kompleks. Algoritma genetik menjadi populer lewat tulisan John Holland. Aplikasi praktisnya juga mencangkup evolusi otomatis dari program-program komputer. Algoritma evolusi sekarang digunakan untuk memecahkan masalah multidimensi secara lebih efisien daripada perangkat lunak buatan manusia dan juga untuk mengoptimasi perancangan sistem-sistem. Pada abad ke-19, terutama setelah publikasi On the Origin of Species pada tahun 1859, gagasan bahwa kehidupan telah berevolusi menjadi sumber debat akademik, khususnya perihal implikasi filosofis, sosial, dan religius dari evolusi. Saat ini, sintesis evolusi modern telah diterima oleh mayoritas ilmuwan. Namun, konsep evolusi tetap ditentang oleh para pengikut teisme. Kemudian, seorang pendeta dari Lausiana yang bernama L.L. Cooper menentang teori evolusi melalui tulisannya pada tahun 1974 yang berjudul Evil-Spirit Intellectualism and Logic. Aspek paling kontroversial biologi evolusi adalah implikasinya bahwa manusia bermoyang yang sama dengan kera besar dan bahwa kemampuan mental dan moral manusia memiliki sebab-sebab natural yang jenisnya sama dengan sifat-sifat terwariskan lain pada hewan. Di beberapa negara, terutama Amerika Serikat, akibat ketegangan antara sains dan agama ini telah memperpanas kontroversi kreasi evolusi yang terjadi sekarang.
suatu konflik religius yang berfokus pada politik dan pendidikan publik. Kemudian, topik evolusi dalam pelajaran biologi, khususnya di sekolah-sekolah menengah di Amerika, jarang diajarkan pada paruh pertama abad ke-20. Darwinisme sosial adalah gagasan mengenai survival of the fittest. Gagasan ini dikeluarkan dari konteks biologi, kemudian diaplikasikan untuk kebutuhan komersial dan masyarakat manusia secara utuh, yang kemudian disalahgunakan untuk menjustifikasi ketidaksamaan sosial, seksisme, rasisme, dan imperialisme. Karena terkenalnya publikasi mengenai teori evolusi Darwin, evolusi menjadi diterima di mana-mana pada tahun 1870-an melalui karikatur Charles Darwin dengan badan kera atau apel menjadi simbol evolusi.